wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Alim, ya Qarib, ya Sahid. Duhai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang mengetahui segala-galanya, wahai yang maha dekat, berkahi majlis ini ya Allah. Golongkan kami menjadi hamba yang yakin padamu ya Allah. Sehingga tiada saat kecuali hati ini selalu yakin bersamamu. Selalu yakin segalanya ada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khatimah, nikmatnya jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kali ini kita bahas asma Allah yang luar biasa, yang menjadi cambuk, yang menjadi pemacu agar kita memiliki kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namanya Al-Alim lebih dari 150 tempat di dalam Al-Quran. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Pertemuan ini Allah pasti mendengarkan apapun yang terucap dan mengetahui apapun yang disampaikan, tidak hanya yang di mulut tetapi yang ada di dalam hati, dan Allah tahu yang bicara ini mengamalkan atau tidak. Tidak ada yang tersembunyi. Dalam surat Ali Imran 120, Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Wa kanallahu bima ya'maluna muhit. Dan Allah maha meliputi ilmunya dengan segala yang mereka kerjakan. Barusan surat An-Nisa 108. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma nu'lin. Ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lim. Wa ma nu'lin. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ya Rabbana, ya hai Tuhan kami, innaka sesungguhnya ta'lamu, engkau maha mengetahui apa yang kami lahirkan, apa yang kami sembunyikan. Nukhfi wa ma nu'lin, dan apa yang kami lahirkan, tiada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang fil ard wala fis sama' maupun yang ada di langit. Jadi mau bersembunyi, menyembunyikan sesuatu, Allah tahu yang kita sembunyikan. Mau menampakkan sesuatu, pasti Allah juga tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.
Surat Al-An'am 59. Ustaz, fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Pada sisi Allah lah semua yang gaib. Pada sisi Allah lah semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya selain Dia, Allah sendiri. Dia mengetahui apapun yang ada di daratan dan apapun yang ada di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, yang jatuh, melainkan Allah mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada satupun yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Lauhul Mahfuz, kitab yang nyata. Jadi, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu siapa kita karena Dia yang menciptakan kita. Allah tahu persoalan kita. Jawab. Bagaimana Allah tahu persoalan? Karena tidak ada persoalan yang tidak diketahui oleh Allah. Allah tahu keperluan kita? Tahukah? Tahu persis. Karena yang menciptakan keperluan kita adalah Allah. Kita perlu nafas, Allah yang menciptakan paru-paru, Allah juga yang menyediakan oksigen dan gratis. Karena Allah tahu kalau harus bayar, saudara jarang nafas. Kalau saudara jarang nafas, saudara tidak bisa ibadah. 70% tubuh kita ini berisi cairan. 70% ini sebetulnya kita tuh makhluk cairan. Tulang dan lain sebagainya hanya 30%. Otak kita cairan, darah kita cairan, sel-sel kita juga sebagian besar cairan. Apalagi bayi itu 90% cairan. Makanya Allah selalu memberi minum kepada kita. Kalau tidak diberi minum, darah kita mengental, oksigen tidak bisa sampai ke tubuh kita, ke sel-sel tubuh kita. Kalau darah kita, kalau kekurangan cairan, otak kita kekurangan cairan, tidak bisa mikir. Makanya air selalu tersedia di meja ini. Allah tahu. Allah tahu yang belum nikah di antara yang hadir? Ya syukurlah. Yang ingin nikah tahu? Tahu jodoh yang paling tepat enggak? Siapa yang paling tahu jodoh terbaik? Bagus. Kalau sudah yakin begitu, tenang saja. Istiqoroh. Kalau yang dicintai, sudah pasti jodoh belum? Bagaimana kalau kita cintai, tapi di dalam rencana Allah, yang dicintai itu jodohnya sahabat kita? Bagaimana? Sudah terasa penderitaannya dari sekarang? Makanya kalau yakin Allah Maha Tahu, kalau jatuh cinta segera tobat dan istiqoroh.
Karena siapa tahu yang dicintai dalam rencana Allah bukan jodohnya. Kalau akan menikahkan anak, sudah disebar undangan lalu batal, baik atau buruk? Baiklah kalau sudah batal, ya. Kalau disikapi dengan baik. Kenapa ya nikah batal? Ya karena kita minta yang terbaik dan yang melamar belum tentu yang terbaik. Melamar kerja ditolak baik atau buruk? Baik kalau niatnya lurus, ikhtiarnya benar dan tawakal. Kenapa ya tidak diterima? Lah kita minta yang terbaik, sedang tempat kerja itu bisa ngerusak iman, bisa ngerusak akhlak. Pemilihan anggota dewan, saudara tidak terpilih baik atau buruk? Kalau niatnya sudah baik ya sudah nggak apa-apa. Kan anggota dewan banyak, tidak harus dewan perwakilan rakyat, tapi dewan kemakmuran masjid juga anggota dewan. Ya. Kenapa tertawa Bu? Kalau tahu yang tertawa itu? Tahu tidak? Anggota DKM lebih susah takaburnya dibanding DPR kalau tidak hati-hati, betul? Makanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Daun jatuh saja udah ketahuan. Jadi di hutan belantara segitu dahsyatnya seisi bumi, tiap daun jatuh, tiap butir jatuh, selain Allah tahu, juga tertulis di Lauh Mahfuz. Bagaimana Allah kok tahu daun jatuh? Lah daun ciptaan siapa? Yang memiliki daun siapa? Yang menguasai tiap daun siapa? Daun jatuh izin Allah bukan? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui yang dia ciptakan, yang dia jatuhkan? Makanya ibu-ibu, waktu saya heboh dulu ya. Kenapa ada yang ngambek? Karena kurang iman, ya. Ini memang kesalahan saya dalam dakwah dulu. Masa daun jatuh aja ketahuan, sedang jodoh saya enggak ketahuan oleh Allah? Ha? Mungkin enggak saya punya jodoh tanpa izin Allah? Jawab hadirin. Kan? Mungkin tidak sih saya jodoh tidak ada catatannya di Lauh Mahfuz? Hah? Kalau daun jatuh segede gitu ada catatannya, kalau kuman ada catatan, masa saya nggak punya catatan? Sabar. Emang saya tidak sabar? Ketahuan ya. Nada yang emosional itu. Kalau memilih kata-kata itu pakai pikiran, tapi kalau memilih nada pakai hati. Jadi lain kali jangan ikut campur ya, gitu aja intinya. Syukuri dan tiap orang punya garis masing-masing. Ada episode masing-masing, jangan membanding-banding satu sama lain ya. Karena ada garis masing-masing. Apa tidak bisa kita ikhtiar? Bisa ikhtiar dari satu takdir ke takdir lain. Kalau kamu sedekah takdirnya ini, ditolak bala dan musibah, digugurkan dosa, lipat gandakan rezeki. Kalau kamu pelit takdirnya ini. Sudah ketulis tuh, tinggal kita ikhtiar milih yang Allah sukai atau yang Allah larang. Kamu berzina, terus-terusan zina, cari jodoh, nanti dikasih juga pezina. Kalau kamu tobat, terus-terusan tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam catatan Allah bagi ahli tobat, ketemu juga nanti dijodohkan dengan orang yang baik. Begitulah. Ada Ustaz? Dapatkah? Kita simak. Ustaz Yusuf silakan. Surat An-Nur ayat 3.
An-Nur ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang ayat 2-nya itu ya, pezina perempuan dan pezina laki. Ayat 3-nya, pezina laki-laki tidak menikah boleh kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan lelaki musyrik. Demikianlah, yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Ini salah satu di antaranya ya. Tapi di ayat 5-nya, kecuali jika mereka bertobat dan sesudah itu memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat 5-nya tuh hadirin. Di antara perbuatan-perbuatan menuduh dan sebagainya, kalau tobat nanti ada lagi garisnya. Allah Maha tahu segala-galanya. Yang di langit dan di bumi semua Allah tahu. Surat Dilahim, surat Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Nafsum madza taksibu ghadan وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah Allah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kiamat hanya Allah yang tahu. Hujan turun sesuka Allah. Jadi harusnya pelajaran fisika atau pelajaran geografi, mengapa hujan turun? Karena hujan adalah air yang menguap lalu berkumpul jadi awan, lalu terjadi apa gitu, mendung, kemudian turunlah hujan. Ini kurang pelajaran begini. Kenapa turun hujan? Karena Allah memerintahkan terjadinya hujan. Allah takdirkan air dari laut menguap. Lalu Allah kumpulkan dalam bentuk awan. Dan di tempat yang Allah tetapkan, maka awan itu Allah ubah menjadi air hujan. Dengan jumlah yang sudah diketahui Allah, ditetapkan Allah, jatuh di tempat yang dikehendaki Allah. Dan semua air hujan itu bertasbih kepada Allah. Harusnya sekolah-sekolah kita pelajarannya begitu. Jadi lihat hujan, yang diingat adalah Allah. Besar kecilnya hujan terserah Allah. Dan hebatnya karunia Allah, air hujan yang menetes itu berubah manfaatnya. Ada yang jadi pohon jeruk dengan rasa asam, ada yang jadi pohon anggur, padahal airnya sama, pohonnya berbeda-beda, rindangnya berbeda-beda, daunnya berbeda-beda, buahnya berbeda-beda, warnanya beda-beda, rasanya beda-beda, padahal airnya sama. Masya Allah, itulah kekuasaan Allah.
Makanya mata lihat mendung, hati ingat Allah. Mata lihat air hujan, hati ingat. Mata lihat buah-buahan, hati ingat. Begitulah seharusnya orang beriman. Sulit sekali lupa kepada Allah. Masya Allah. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ya pastilah Allah tahu karena Dia yang menciptakan rahim. Itu gimana? Sel sperma ketemu dengan sel telur di tempat yang sangat tersembunyi, padahal masing-masing belum pernah tahu. Dan terjadinya janin itu tahapannya itu sempurna. Apa dulu yang jadi berbelah selnya, jantung dulu, terus di dalam tanpa ibu bapak merencanakan. Ibu bapak boro-boro bikin anak, gambar anak saja gagal total. Aduh, coba kalau kita harus mendesain, bisa jadi beruk anak kita yang. Lihat ini masjid ini ya, pembangunan masjid ini digambar dulu, benar? Didesain oleh arsitek, dihitung oleh teknik sipil, diserahkan ke kontraktor, dibereskan semuanya. Mana dulu yang harus dilakukan? Barang yang didatangkan dulu, dibangun bertahap. Nah ini ada di rahim, ada pembangunan yang sempurna, sel telur, terus bertahap terstruktur, jadi tangan, jadi tulang dulu. Tidak ada yang ketukar jadinya itu. 9 bulan sempurna di rahim. Ustadz Yusuf ini menantu saya, suaminya Teh Ica ya, Gaisa. Diuji 2 kali Ustadz ya. Waktu belajar di Yaman, anak lahir, pulang ke sini 2 bulan, meninggal. Bayi, aduh lagi lucu-lucunya. Itu namanya Khadijah. Lalu Allah titipkan lagi janin usia berapa bulan kandungan? 5,5 bulan pecah ketuban, ya kan? Lahir sebesar ini nih bayinya. Jadi saya bisa melihat bayi sebesar tangan ini. Belum sempurna. Jantungnya masih ada bolongnya. Alhamdulillah saat ini bayi sudah ada 5,5 kilo, kan? 5,2 kilo. Dari berapa gram asalnya? Dari 800 gram. Kecil sekali bayi itu. Aduh saya lihat, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bayangkan 800 gram, bayi kan standarnya lahir berapa? 3 kilo ya? 3,5 kilo. Ini kecil tapi sempurna, ya maksudnya jadi melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tahapan demi tahapan jantungnya jadi rapat, telinga, waduh perjuangan sekali itu punya bayi di luar seusia itu. Tapi ini semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini Maryam ini kelak jadi ulama, pejuang yang tangguh karena aduh Masya Allah. Saya ikut menyaksikan perjuangan Ustadz dan istrinya ini untuk membesarkan bayi dari 800 gram menjadi 5,2 kilo ini. Kebesaran Allah lah. Terbayang tidak 800 gram? Kecil sekali Bu. Tapi ciptaan Allah, hanya Allah yang kuasa. Pasti ada rencana Allah di balik semua ini dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Minta anak laki, minta anak perempuan. Minta anak soleh atau solehah ya. Sama aja kalau lelaki semua nggak ada perempuannya gimana ya. Kalau perempuan semua nggak ada laki-lakinya juga repot, oleh Allah diatur. Kalau minta anak, mintalah yang terbaik menurut Allah. Tapi kerenan lelaki dong,
Lelaki semua nabi kan lelaki, ya tapi nabi lahir dari ibu-ibu, ya kan? Tapi kalau disebut orang berbakti kepada siapa berbuat baik? Ibumu, 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 baru bapakmu. Kita harus menerima kenyataan ini, ya. Dan tidak ada yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, nanti aja kita tidak tahu, benar? Kita tidak tahu. Pulang dari sini apa yang saya akan ke sana, belum tentu terjadi. Waktu beberapa tahun yang lalu ada manasik haji di Darut Tauhid, KBIH Darut Tauhid. Simulasi pakai ihram, kemudian malamnya sesudah qiyamul lail muhasabah tentang zikrul maut. Aduh, ingat kematian. Selesai sholat subuh, selesai sholat suruk, turun tuh seorang bapak-bapak di antara jamaah di tangga seperti yang pusing. Terus duduk, terus di pangku aja. Istri turun dari tangga yang lain, bawa ke pos kesehatan, sudah meninggal. Nggak ada yang nyangka akan meninggal secepat itu, betul? Nah, kita juga tidak tahu yang turun tangga ini nanti. Kenapa jadi horor begini? Saya nggak akan turun dari sana. Jadi gimana dong? Ya kita harus berlindung ke Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqita. Setan pasti lari itu. Kalau orang doa itu dengan benar, diberikan petunjuk kepadanya, diberikan kecukupan, wa kufita wa wuqita, akan dilindungi. Makanya kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Allah Maha tahu apa yang terjadi, akan terjadi, berlindung ke Allah. Nanti Allah tunjukin di mana rezeki kita tidak tahu. Nanti Allah nuntun kita ketemu dengan rezeki yang berkah. Ada yang mau jahat ke kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Siapa yang mau nyopet, siapa yang berbuat buruk, dan mudah bagi Allah melindungi kita, mengubah dari takdir akan dijahatin menjadi takdir selamat. Allah tahu keperluan kekurangan kita dan Allah yang menyiapkan semuanya, mudah. Ada yang pulang dari sini tidak punya ongkos. Nanti Allah gerakan, ibu sama-sama saya yuk, gitu. Naik apa? Enggak, jalan aja ke sana. Ya Allah pertemukan dengan yang sama-sama tidak punya ongkos supaya ada teman. Tapi istirahat dulu ya Bu ya, kita makan dulu. Gimana dong ya kita, kalau makan mah nggak usah bayar ya kan, kalau hanya duduk aja ya. Nah hadirin sekalian, jadi jangan sotoy, jangan sok tahu apa yang akan terjadi. Harus berlindung kepada Allah, karena dialah penguasa kejadian. Dan tiada seorang pun mengetahui di bumi mana dia akan mati. Itu pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak, itu pesawat Rusia yang baru tuh. Lagi dipromosikan ke Indonesia. Penerbangan perdana. Terbang di pilotnya lahir di Rusia. Tapi takdir di sisi Allah meninggal di Gunung Salak. Jauh-jauh datang ke sini. Hanya mau mendatangi tempat kematian. Kita kan bukan mendatangi tempat kematian kita. Jadi yang misalkan tempat kematiannya di Masjid Trans Studio Mall ini lagi mendatangi nih. Iya, saya akan datang ke tempat. Gimana kalau meninggalnya di laut? Ya, berarti ke sana. Nanti saya digigit ikan.
Ikan hiu, ya gimana lagi kalau udah garisnya, ya nggak apa-apa, silakan aja. Bisa nggak ditukar, mungkin misalnya dari sekarang saya nggak akan makan ikan gitu. Nah kalau udah meninggal mah Bu nggak kerasa dimakan ikan. Aduh, horor juga. Enggak ada yang horor. Yang penting kan husnul khotimah. Mau meninggal di mana saja asal husnul khotimah, sukses. Bolehkah minta ke Allah meninggalnya di tanah suci? Ya mintalah. Allah Maha mendengar tiap doa. Ya Allah saya ingin meninggal lagi sholat. Ya minta saja. Di Darut Tauhid itu sering kejadian, bukan sering lah, beberapa kali. Ada ibu-ibu yang memang cita-citanya meninggal di masjid. Sholat subuh, selesai sholat meninggal. Ada bapak-bapak nih ya, program masa keemasan. Ingat Ramadan beberapa tahun yang lalu, hari Kamis pulang dulu ke kampungnya, ke Kuningan. Jumat pagi datang, dalam keadaan saum, sholat Jumat, beres itu ngaji dengan teman-temannya, baca surat Ar-Rahman. Suratnya, ayatnya, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada pasti binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajah Allah yang maha mulia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Las aja meninggal. Ramadan. Dan hebatnya tuh sebelum meninggal pamitan dulu ke istrinya. Kan sedang pesantren. Pulang lagi ke pesantren. Coba di pesantren di tanah wakaf. Bulan Ramadan. Hari Jumat. Dalam keadaan wudhu. Selesai sholat. Baca Quran. Suratnya Ar-Rahman. Ayatnya pas tentang kematian. Nikmat mana lagi yang Allah dustakan? Meninggal. Susah kayak gitu, benar? Allah yang ngatur. Orang tua akan diwafatkan dalam kebiasaannya. Hati-hati yang suka ngerokok. Telah wafat. Bapak Fulan tersedak rokok dengan asbak. Meninggal tidak tertolong lagi, tertelan dengan korek api dan bungkus rokok. Bisa saja hadirin. Telah meninggal ibu-ibu itu lagi pakai lipstik dan tertelan. Lipstik dengan bedak. Eta nu tukang ngaca wae boleh jadi meninggalnya lagi pakai dempul. Yang lagi ngomongin orang bisa jadi. Mungkin ibu lihat itu yang meninggal lagi joget. Blak. Jadi tararegang begini hadirin. Berapa banyak ulama yang meninggal sedang dakwah. Betul? Sedang ceramah. Aduh, mau saya juga begitu. Jadi Allah tahu di mana kita akan meninggal. Makanya pergi kemana-mana sebaiknya baik-baiklah ya. Niatnya baik, karena siapa tahu kita meninggal di sana. Hati-hati, jangan pergi ke tempat maksiat. Bisa di sana meninggal. Punten sekali ya. Dulu ada yang ngajak ke Jerman. Diajak tuh oleh teman, lihat, ya maaf ya, perempuan yang di etalase itu. Oh, gak mau. Kenapa? Jadi ilmu, gak mau. Kenapa sih gak mau? Tinggal merem, gak mau. Saya mati di sana cilaka ya. Telah wafat Abdullah Gimnastiar di depan etalase. Juga ketika fitness dulu, pernah ikut fitness. Kumaha fitness ya. Pertama di tempat fitness itu tidak ada ngaji Quran. Tidak ada sholawat, tidak ada asmaul husna. Lagunya gitu aja. Waduh bahaya ya.
Yang kedua, rata-rata fakir miskin, ya, kekurangan bahan pakaian. Astagfirullah, astagfirullah. Memang otot menguat, tapi iman pasti melemah. Balik ngaca gitu, loh makin kelihatan orang lain. Saya mikir kalau saya mati di sini gimana ini? Telah wafat. Abdullah Gimnastiar tertimpa barbel. Aduh. Setelah mending latihan berkuda aja. Atau olahraga yang aman. Ingat bisa mendatangi tempat kematian. Ya. Lanjut Ustaz. Ar-Ra'd ayat 8 sampai 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Yang mengetahui segala yang gaib dan yang nampak. Yang maha besar lagi maha tinggi. Jadi hadirin, rahim itu milik Allah dan janin yang ada di rahim adalah sempurna perbuatan Allah. Tapi Allah sesukanya. Ada yang dibuat sempurna betulan, ada yang ditambah dengan kembar dan sebagainya, ada yang dikurangin, lahir tanpa tangan, lahir tanpa kaki. Dan semua itu adalah menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Jadi tidak ada sebetulnya bayi yang cacat. Yang ada adalah Allah memang menciptakan seperti itu. Dan pasti ini banyak hikmahnya. Bagi orang tuanya, orang tua yang terpilih, yang dititipi anak yang memiliki kekhususan. Allah itu yang menciptakan. Tidak boleh minder, ya. Aduh, anak saya begini, Allah yang mendesain. Pasti perhitungannya beda. Ada seorang ibu yang 3 anaknya penyandang disabilitas, memiliki keterbelakangan mental. Suaminya meninggal, tapi ibu ini ngurus dengan baik. Beda perhitungannya di sisi Allah. Atau orang tua endut itu ya, punya anak lumpuh dua-duanya. Ibunya meninggal, kemudian kemarin bapaknya meninggal. Gimana 2 anak lumpuh ini? Ada aja yang mengurus, karena 2 anak ini ciptaan Allah. Tidak bisa kemana-mana sama sekali, tapi rezekinya berdatangan terus. Tidak mungkin Allah menciptakan hambanya, lalu Allah membiarkan, mustahil. Pasti diurus oleh Allah dengan caranya. Jangan menganggap remeh, ada yang autis, ada yang berbagai kekhususan, itu mutlak ciptaan Allah. Jangan anggap remeh hadirin, boleh jadi itu yang membuat ibu bapaknya jadi ahli sorga. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan semua kesabaran. Masya Allah. Malah ujian yang dibikin cakep anak-anaknya ya. Aduh, ibu anaknya cantik-cantik, siapa dulu dong ibunya? Kata tetangga, nah ibu nama beda. Jangan-jangan anak angkat ya. Udahlah tong centil ya. Jangan suka nebeng keren ke anak-anak tuh ya. Anak-anak pintar ya juga kita. Padahal bukan kita yang minterin dah. IQ anak kan beda-beda satu sama lain. Posturnya beda-beda. Sesuka Allah aja. Ya, alhamdulillah saya dititipin anak 11. Gak usah gitu biasa. Jangan gitu, saya jadi gak enak lihatnya. Yang tahu gitu. Dah bukan bikinan saya.
Semuanya titipan Allah. Nah, baheula mah 7 lah kan ada 4 tambahannya. Sudahlah, itu mah ciptaan Allah semuanya. Itu 11 tuh beda-beda wajahnya, beda-beda posturnya, beda-beda kebiasaan, lembut anu dia, anu heureui we aya. Anu ngabodor we terus ada. Ada yang senang olahraga, ada yang senang masak. Gimana ini? Sesuka Allah saja. Masya Allah. Masya Allah. Jelas hadirin? Jadi kalau lihat ciptaan Allah harus ingat penciptanya ya. Kan ada kayak misalkan di luar negeri mah ada yang kayak boneka Barbie gitu ya. Eta teh meni gadelis pisan. Mata ke ciptaan, hati ke Allah. Berat, kalau dikasih bagus teh berat, kecenderungannya ingin pamer. Yang punya sesuatu yang bagus tuh godaannya pengen diperlihatkan. Iya kan? Yang pakai pakaian kayak gitu tuh karena ada yang diperlihatkannya. Dari ayat nama buni ya alim. Mengerti. Ya sudahlah. Nanti saya ngomong sudah ngebayangin saya dosa ya kan. Misal sedang jalan-jalan di perkampungan, terus ada yang mandi di sungai ya. Bolehkah dilihat? Boleh, dah itu mah kerbau hadirinnya. Aduh puas, kemana wae otak teh ha? Dari tadi saya ngebayanginnya kerbau sama sekali enggak yang lain-lain. Istighfar yang ngebayangin yang mandi kan di sungai tidak harus orang yang mandi teh hadirin. Astagfirullah. Kembar itu juga mau Allah dibikin kembar, ada kembar identik. Suka jadi ingat cerita Adeda, adik ya. Naik angkot. Dia cerita, Agim ya? Ke adik tuh. Bukan, saya adiknya. Agim lah ya? Enggak, saya tuh adiknya. Agim lah. Yalah sok mah, kok beda ya katanya. Jahil tuh. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Nah, kayak lirik-lirik ini teh ya. Allah teh tahu itu mata saya ngelirik siapa. Makanya tolonglah pertemuannya akan datang mah yang barisan 3 barisan 4 barisan depan ini yang 70 tahun ke atas. Nenek sip. Berapa umur nenek? Nanti angkut teman-teman nenek di situ semua ya. Ya, dari mata teh ujiannya. Kenapa kok sholat jarang khusyuk? Biasanya mata yang kurang terjaga. Saya lelaki ya, mau sampai usia apapun tetap ujian mata pasti ada. Kalau wanita lihat lelaki gimana, pusing atau tidak sih? Biasa aja ya, biasa aja ya. Oh, biasa aja. Beda dengan kita ya. Kita mah rada pening ya. Oh gitu Bu, biasa-biasa aja lihat lelaki teh. Oh, kok beda dengan Quran ya? Di Quran kan ada tuh. Nabi Yusuf itu ya sampai siapa istrinya Siti Zulaiha tuh sampai ngejar, narik, pas dibuka pintu suaminya ada, padahal si istrinya tertarik sama Nabi Yusuf ini. Gimana nih ngomong ini nih lelaki mau berbuat buruk kepada saya, lalu ada yang saksi di sana. Kalau baju depan yang robek dari Nabi ini berarti dia yang berbuat jelek. Tapi kalau baju belakang yang robek berarti perempuannya yang akhirnya
tersebarlah gosip ini istrinya Siti Zulekha ini enggak bisa nahan sama Nabi Yusuf ini. Akhirnya dikumpulkanlah ibu-ibu, diberikan pisau, buah-buahan, lalu Nabi Yusuf disuruh datang. Begitu. Dan semuanya wanita, ya. Terserahlah mau ngaku mau tidak. Saya mah lebih yakin ke Quran. Ya, sok we teu ngaku ge hadirin. Sok mau ngomong apa? Tong sok enggak ngaku, Bu, ya. Malu sih malu ngomong, tapi jangan sampai bohong. Lanjut. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oh, tadi surat Ghafir 19 tentang mata, ya. Lalu yang barusan surat Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya walaqad khalaqnal insan, kami menciptakan manusia. Nah, ada yang nanya, kenapa disebut kami? Allah menyebut dirinya kami. Yang saya pahami dari pelajaran itu, Allah menyebut dirinya kami bukan karena Allahnya banyak, tapi Allah melibatkan makhluknya dalam penciptaan. Ya kan? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah libatkan ibu dan bapak sebagai jalan terciptaan. Jadi ketika Allah melibatkan hambanya di dalam memberikan rizki, wa narzuqu, kami memberikan rizki. Walaqad khalaqnal insan, kami menciptakan manusia karena Allah menggunakan ibu dan bapak ciptaannya untuk menciptakan anak-anak. Mengerti hadirin? Jadi nahnu ini bukan karena Allahnya banyak, Allahnya tetap saja Allahu Ahad. Tapi menyebut nahnu kami karena melibatkan makhluknya di dalam penciptaan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami kepadanya lebih dekat dari urat lehernya. Ini ada juga yang menafsirkan malaikat. Tetapi yang pasti Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, engkau keraskan seperti ini, Allah Maha tahu isi hati, tidak bisa bohong. Jadi Allah tahu kalau lagi sendirian di kamar, tahu apa yang lagi dilamunkan. Hati-hati, Allah tahu WA yang dibaca. Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Allah menyaksikan, enggak Bu, ibu lagi centil di depan kaca gitu. Hah? Cik, bayangin, Allah tahu enggak lagi cecentilnya? Tahu? Nanaonan. Apa-apaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Allah tahu kita lagi centil, lagi gumasep, lagi gumelis, lagi memamerkan cicilan. Padahal Allah tahu ini cicilan belum lunas gitu ya, dan ngaret lagi bayar cicilannya. Jadi dicandak we tas teh gaya gitu ya. Ada yang pinjam gelang demi kelihatan tuh ya. Pas lagi sungkem kan, muni sanak saudara teh kagum kepada gelang, padahal gelang pinjam dari tetangga nih lagi lebaran.
Diuji itu oleh Allah, si ibunya teh lihat, Neng, eta gelang meni bagus. Kamu sepanjang jadi anak emak belum pernah ngasih apa-apa. Tak mah teh pengen gelang eta kelepok teh hade. Sebab gelang tatangga, tong centil, mending karet gelang we aman ya. Ringan hisabnya, betul tidak? Aya penjahat tinggal dicepret. Jangan logai lah. Allah tahu modal kita yang sebenarnya. Betul? Allah tahu aib kita. Yakin? Kenapa kita masih dihargai orang? Karena Allah menutupi. Gimana nih kalau istri curiga sama suami? Ma, saya mau itikaf dulu. Itikaf? Hah, di mana orang itikaf? Jumatan langka ngadak-ngadak itikaf. Ini bagai petir di siang bolong. Atuh bu, dah saya teh dapat hidayah, mau tobat. Ibu mah nggak percaya. Tapi saya tetap mau itikaf, minta izin ya. Pulang pagi. Di mana wae? Itikaf, Bu. Bohong. Kenapa HP nggak bisa ditelepon? WA nggak dibaca? Ya saya itikaf, Bu. HP saya matiin, nggak pengen nyobain khusyuk. Tak percaya, nggak percaya. Atau harus gimana lagi? Dan saya bicara, dah selama ini juga suka bohong. Bagaimana saya bisa percaya? Saya itikaf semalam, Allah jadi saksi. Kalau saya ngomong begini, bukan supaya ibu percaya ke saya. Saya ngaku ibu gak percaya karena memang saya banyak kesalahan. Tapi semalam saya itikaf. Bu, ibu percaya atau tidak, itu mah terserah ibu. Yang penting saya tidak bicara bohong, karena saya yakin Allah tahu apa yang saya lakukan. Itu mah ceramah si Agim. Saya juga dengar ceramah itu. Jangan ngejual modal ceramah Agim, Pak. Ya. Tenang weh. Ada apa lagi yang bisa kita lakukan? Kalau kita udah benar, Allah tahu apa yang kita lakukan. Tapi kenapa orang gak percaya? Mungkin itu tebusan dari dosa kita yang selama ini suka ngebohong. Gimana dong caranya supaya membuat orang lain jadi percaya? Enggak usah berusaha bikin orang percaya. Tobat aja atas dosa. Allah yang ngebuka. Tiba-tiba ada temennya istri, ibu makasih. Makasih apa? Iya semalam suami saya itikaf sama suami saya juga baru nyobain. Alhamdulillah berubah gara-gara diajak oleh suami. Oh beneran itikaf teh? Ya beneran. Suami saya ada di sana. Oh, Pak maaf ya, nggak apa-apa Bu. Ya. Tapi ya antara memaafkan dan melupakan itu beda coupling ya Bu ya. Udahlah, nggak usah lebay ya. Kalau ada orang minta maaf tinggal maafin we. Dan kita juga memerlukan kemaafan orang. Enak tidak belajar ilmu tauhid itu hadirin? Aduh demi Allah. Enak hidup, nggak riweuh gitu ya. Nah, gimana? Kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Yang penting mah kita benar. Allah melihat kita ya udah. Ada orang tahu, orang tidak tahu, ya pasti Allah tahu, benar? Orang lihat, orang tidak lihat, pasti Allah lihat. Kenapa kita harus sibuk agar orang lain tahu? Kenapa jam 3 kita langsung broadcast? Bangun, ibu-ibu yang solehah. Inilah saatnya tahajud. 2:30 broadcast. Ini saat mustajab doa. Mana nama enggak kiwe terus karena HP. Hati-hati. Belajarlah. Cukuplah Allah yang tahu.
Ada kalanya boleh membuat orang lain tahu, tapi harus banyak rahasia. Ya, berbanyak amal rahasia yang tidak ada orang lain yang tahu selain Allah. Itu hebat nantinya. Kalau semua amalnya hanya ingin diketahui orang, nggak ikhlas. Udahan segitu aja. Kapan kita mau umroh sama-sama? Mulai tahun depan mungkin kajian kita akan berkurang. Apa-apa ya. Jadi mulai tahun depan di Indonesia kelihatannya hanya setengah bulan. Setengah bulan lagi akan belajar di tempat lain gitu. Udah waktunya belajar. Selama ini terlalu banyak pengeluaran ilmu tapi pemasukannya kurang banyak. Jadi mudah-mudahan atau digeser seminggu sekali gitu. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau ini suka dengar radio nggak? Di Facebook gitu? Ya udah tuh. Ada bedanya nggak di Facebook, di YouTube dengan hadir langsung begini? Apa bedanya? Lihat langsung. Dengar ya, ada kekuatan ruhiyah tersendiri. Kalau nonton lewat ini, sambil makan kuaci, ngerti, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak ada energinya. Kesini, mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, benar? Mengeluarkan pikiran. Belum lagi pengen duduk di depan, teka bagian wae. Duduk di sini ngapling dari jam berapaan? Jam 7, bayangkan ceramah jam 10. Udah mau ceramah, tiba-tiba mau ke toilet, itu kan perjuangan. Udah gitu, di sini juga harus sabar. Dan Allah menghitung semuanya. Capeknya dihitung, ongkosnya dihitung, pusing selama di jalan dihitung. Oh Allah Maha tahu semuanya sempurna dan tidak ada yang disia-siakan. Itulah sebabnya kalau datang ke majelis taklim tuh efeknya besar sekali. Belum lagi malaikat rahmat yang di sini. Ini ada nih malaikat, cuman kita nggak lihat dan nggak perlu lihat. Doa. Ada lagi malaikat yang memohonkan ampunan. Tiap langkah itu bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Ikan-ikan, semut-semut itu mendoakan orang yang nyari ilmu. Masya Allah. Jadi benar kalau mau melakukan seperti ini. Itulah sebabnya tahun depan saya juga mau nyari ilmu ya. Gak apa-apa, nanti dapat ilmu di luar, pulang ke sini. Disebarkan di sini, mudah-mudahan lebih berkualitas. Satu tong serjarios hadirin. Nah, apa kesimpulannya ya? Dengar, belajarlah. Sebentar, saya mendengar HP saya ini disadap, karena yang nyadapnya minta maaf. Ya betulan. Ada seseorang sampai nangis, maaf dah saya mah tugas katanya. Saya harus nyadap atuh bagus sadap we. Sing saroleh ya. Ini juga mungkin ada intel yang enggak apa-apa, sok we ngaji kan dia ya. Saya malah seneng kalau yang semuanya yang datang ini intel semua ya. Ngajak ke Allah, betul? Tetapi ketika kita tahu semuanya didengar, dilihat, itu membuat orang jadi lebih hati-hati, betul?
Ini ilustrasi terakhir, gimana kalau ada seorang raja yang dia punya intel di mana-mana, punya alat penyadap di mana-mana. Siang dan malam kita diketahui dan pasti dibalas. Pasti kita hati-hati, betul? Ibu aja kalau suami ibu mengawasi terus jadi hati-hati, takut ketahuan suami saya, gitu. Sama Bapak juga kan, takut ketahuan istri. Meow, meow, begitu. Harusnya takut ketahuan Allah. Apa bedanya takut ke Allah dengan takut ke orang? Kalau takut ke orang kita menjauh, kalau takut ke Allah kita mendekat. Itu bedanya. Takut ular kita lari dari ular, takut ke Allah pasti jadi senang dekat ke Allah. Nah makanya sing puas-puas sajalah dengan apa yang Allah tahu. Allah pasti tahu kapan ujian ini akan berakhir. Allah tahu semuanya, tidak ada yang tidak diketahui. Orang lain tidak mengakui kita, kebaikan kita, tidak apa-apa. Allah melihat semuanya. Masih ingat anak yang pulang dari pesantren? Bangun jam 2:30, qiyamul lail, udah itu beres-beres. Pulang ke rumah nih lagi liburan. Dipel, nanak air, ngisi bak, disapu semua dilap. Sambil nunggu adzan subuh duduk di kursi gini istirahat. Udah beres. Pas adzan subuh, adiknya yang SD keluar dari kamar. Terus nginjak lapel, terpeleset, megang lapel begini. Ibu keluar dari kamar, Dede, jam segini udah ngepel, meni bareres, rajin pisan deh, nggak kayak si ini nih si Teteh, sarewae, engkau santri agim tapi tidur melulu, Teh bangun, tuh lihat si Ade mah udah beberes, gimana kau kayak gitu kan? Ingat Allah Maha melihat, betul? Iya Bu, insya Allah nanti saya lebih rajin lagi. Kedipin. Gimana dong? Gampang, tinggal diputerin aja hati si adeknya. Mak, bukan saya yang ngepel, saya mah jatuh barusan. Oh iya, jadi siapa yang ngepel? Tiap pagi juga si Teteh yang ngepel. Aduh Teh maaf ya, nggak apa-apa Bu. Gitu, bisa naik tuh derajatnya. Daripada, ibu mah nyalahin aja. Itu saya yang ngepel. Udahlah, tenang aja. Ada saatnya Allah memperlihatkan. Benar? Itu mah ujian keikhlasan. Ibu-ibu juga gitu ya Bu ya. Kalau suami misalkan, kenapa ini udah habis belanjaan kayak gini ya? Baru juga setengah bulan uang udah habis. Dipakai boros ya, dipakai kosmetik. Pakai beli kerudung baru kan? Enggak Pak. Gak percaya. Tenang, jangan pakai nangis, jangan pakai ibu gak kuat, gak usah. Kan ada yang suka ngegeter gitu ya, ibu yang wih. Kalau suami lihat istri gini ya, biarin ya. Ibu mau pingsan, biarin. Anak-anak ibu mau pingsan dulu sok lah. Yakin bangun sendiri nanti. Tenang Bu. Allah udah lihat ya. Ini benar loh Pak, barang-barang mahal. Gak percaya, ngirit dong kayak orang lain. Tenang, jangan masukin ke hati. Allah udah lihat semuanya. Allah tahu barang-barang naik. Allah tahu kita udah berusaha ngirit. Allah juga tahu gak beli apa-apa yang tidak manfaat. Tapi suami gak percaya, gak apa-apa, tenang aja. Allah tahu kok semuanya, benar? Yang awet dong. Ibu beli aja nanti di meja makan tuh kalender ya. Nah itu di meja makan kalender. Awet Pak. Setahunan. Mangga oleh Bapak digayem. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Udah ya. Terima kasih.
Belajarlah berpuas-puas, cukuplah Allah yang tahu. Tidak usah segala dipamer, tidak usah segala ingin orang lain tahu. Kalau tidak manfaat orang lain tahu, cukuplah. Sembunyikan kebaikan kita sebagaimana menyembunyikan aib. Insya Allah tenang. Ada lagi Ustaz yang mau dibaca? Cukup, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak, saya sangat menghormati Bapak Ibu sengaja datang ke sini. Kita akan baca Quran, Fatihah, ayat kursi sampai sambil sedekah ya. Kalau merasa ilmu ini manfaat, syukuri ke Allah dengan sedekah yang banyak sebagai syukur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari sejenak tundukkan hati kita. Allah tahu persis siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah tahu semenjak balik dosa dan maksiat apa saja yang kita perbuat. Allah tahu bagaimana perilaku kita terhadap orang tua.
Allah menyaksikan semua luka yang ada di hati ibu, bapak dengan kelakuan kita. Siapa yang pernah meremehkan orang tuanya, yang jarang menyapa? Siapa yang menyia-nyiakan ibu bapaknya? Allah tahu persis semua anak yang sering menzalimi orang tua. Allah tahu siapa yang mendekati zina, yang matanya berzina, melihat yang haram, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya juga kotor. Allah tahu kebusukan hati kita, di balik penampilan yang kita bagus-baguskan. Siapa yang hatinya busuk dengan kesombongan, kemunafikan. Kita sangat senang membagus-bagus topeng, padahal isinya jauh dari bagus. Pendengki, orang yang iri dengki, yang ujub. Astagfirullahaladzim. Kenanglah dosa kita kepada keluarga kita. Berapa banyak kebohongan dalam rumah tangga, menyia-nyiakan kepercayaan. Astagfirullah, berapa banyak orang-orang duafa yang terhina oleh kita, yang tersakiti oleh lisan kita. Mungkin tukang sayur, khodimat, yang batu-batu. Allah tahu setiap hati yang terluka, pasti ada balasannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenanglah yang dititipin anak. Jangan-jangan anak-anak kita jadi tersesat dalam hidup. Karena kita tidak jadi contoh. Astagfirullah. Tidak jadi contoh yang baik. Bahkan memberi contoh yang buruk. Tidak bisa mendidik dengan benar. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, wahai yang maha menatap, innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui segalanya ya Rabb. Engkau lah yang mengumpulkan kami saat ini. Engkau pula tahu keadaan kami yang sesungguh. Terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu. Engkau izinkan lisan kami menyebut nama-Mu, ayat-ayat-Mu. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Engkau tahu kami jarang ingat kepadamu. Lebih banyak lupa padamu daripada mengingatmu. Bahkan dalam sholat pun kami jarang ingat padamu. Ampuni kami ya Allah, lebih sibuk memikirkan dunia daripada janjimu. Lebih sibuk mencari perhatian makhlukmu daripada mencari ridhomu. Ampuni ya Allah, kami sering sekali tidak ridho dengan ketentuanmu. Padahal pasti Engkau menakdirkan yang terbaik. Ampuni kami jarang bersyukur, sibuk dengan keinginan, sibuk dengan yang tidak ada. Padahal Engkau melimpahkan karunia kepada kami tiada bertepi. Ampuni betapa banyak maksiat. Ampuni betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar. Padahal setiap ujian sudah Engkau berikan untuk kebaikan kami. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi pertemuan ini ya Allah. Berikan jalan keluar bagi jamaah yang sedang dihimpit kesulitan ya Fattah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya ya Allah. Pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh-solehah ya Karim. Hafiz-hafizah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah berikan kesembuhan, kesehatan bagi yang sedang sakit ya Syafi'. Engkaulah yang menguasai lahir batin kami. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Berikan nikmatnya ibadah. Berikan kepada kami ya Allah nikmatnya rezeki yang halal barokah, ilmu yang maslahah, undang ke Baitullah, haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah berikan kepada kami istiqomah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Balas dengan sempurna orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih, Masya Allah.